Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kartika dengan NIM A1C220017 dari kelas R001 Program Studi Pendidikan Matematika akan menjelaskan praktikum mengenai gaya gesek pada bidang datar. Sebelum memasuki praktikum, yang perlu kita ketahui apa itu gaya gesek. Jadi, gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan dari sentuhan antara benda dan bidang. Apabila terjadi sentuhan, maka gaya gesek akan muncul, tetapi arah gaya gesek tersebut akan berlawanan dengan arah gerak benda. Dan juga, besar kecilnya gaya gesek itu dipengaruhi oleh seberapa kasarnya permukaan dari bidang. Jadi, semakin kasar permukaan dari bidang, maka semakin besar pula gaya geseknya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil atau semakin permukaannya itu licin atau tidak kasar, maka semakin kecil pula gaya geseknya, bahkan tidak ada sama sekali. Itulah sebabnya pada kejadian sehari-hari kita bisa mengalami terjatuh apabila lantai licin. Itu dikarenakan tidak ada gaya gesek antara tubuh kita dengan lantai, yaitu sebagai bidangnya. Lanjut, kita berbicara mengenai gaya gesek. Sebenarnya, gaya gesek itu tergolong menjadi dua bagian atau dua golongan. Yang pertama yaitu gaya gesek statis yang dilambangkan dengan Fs. Apa itu gaya gesek statis? Nah, jadi gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang muncul pada saat benda diam atau sampai benda permulaan bergerak. Artinya, pada saat kita memberikan sejumlah gaya pada sebuah benda, nah, benda tersebut yang awalnya diam akan bergerak, itu adalah gaya gesek statis. Lalu yang kedua, ada gaya gesek kinetis. Apa itu gaya gesek kinetis? Nah, gaya gesek kinetis itu adalah lanjutan dari gaya gesek statis, yaitu gaya gesek yang muncul pada saat gaya gesek ini muncul itu pada saat benda sudah bergerak. Artinya benda sudah berjalan, tidak lagi di posisi diam. Masih bingung dengan pengertian ini? Nah, jadi saya contohkan. Pada saat kita meletakkan meja pada sebuah bidang, yaitu lantai, anggap saja lantainya teksturnya yaitu kasar. Pada saat kita memberikan sejumlah gaya pada meja yang diam, lalu kita dorong dengan gaya yang kita berikan tadi, yaitu gaya normal, maka meja tadi akan bergerak. Yang dari awal posisi diam akan bergerak. Nah, itulah dia gaya gesek terjadi pada momen tersebut. Setelah meja terus kita dorong, kita berikan sejumlah gaya, maka meja akan terus bergerak. Nah, itulah yang dinamakan dengan gaya gesek kinetis. Jadi, gaya gesek statis itu pada dasarnya memang lebih besar dibandingkan gaya gesek kinetis. Apa yang terjadi jika gaya gesek statis itu lebih kecil? Maka benda tidak akan bergerak, benda akan diam. Jadi jumlah gaya gesek statis itu sama dengan gaya yang kita berikan pada saat mendorong pada awalnya untuk merubah posisi dari meja tersebut. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lakukan praktikum ini. Nah, pada praktikum ini saya tunjukkan dulu bagian-bagiannya. Yang pertama, kita masuki layar seperti ini dengan membuka link atau mengklik link yang telah disediakan. Ini adalah benda 1 sebagai gerobak. Ini adalah benda 2-nya, yaitu sebuah besi, mungkin ya. Setelah itu di sini ada stopwatch untuk menghitung waktu bergerak. Dan di sini adalah grafik yang pada sumbu X itu menunjukkan waktu, dan pada sumbu Y ini menunjukkan jarak dari tali ini, dari benda 1 ke benda 2. Nah, pada praktikum ini kita lakukan menggunakan gaya gravitasi bumi yang sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu, pada percobaan pertama, kita atur masanya dengan menggerakkan
seperti saya ini kepada 100 gram yang senilai dengan 0,1 kg. Lalu benda 2 diatur 200 gram yang senilai dengan 0,2 kg. Setelah itu kita atur jaraknya ke paling panjang, yaitu 500 cm ya, senilai dengan 5 meter. Lalu kita klik start. Dan akan muncul seperti ini. Jadi, waktu benda 2 menarik benda 1 sampai akhirnya mentok di 5 meter, jarak 5 meter, yaitu 1 detik 24 milidetik atau 1 sekon 240 milisekon. Setelah didapatkan percobaan yang pertama, kita lanjutkan dengan percobaan yang kedua dengan mengreset terlebih dahulu. Setelah kita reset, kita atur lagi massa benda 1 200 gram dan massa benda 2 300 gram. Jaraknya sama saja, tetap 500 cm. Kita klik start. Setelah mentok di sini, maka didapatkan waktunya yaitu 1 sekon 300 milisekon. Setelah kita dapatkan, kita reset lagi untuk percobaan yang ketiga menggunakan benda 1 sebesar 300 gram, benda 2 400 gram, dan dengan jarak yang tetap yaitu 5 meter. Kita klik start. Nah, di sini dimunculkan waktunya sebesar 1 second 340 milisekon. Dan ini adalah grafiknya. Waktunya itu berada di sini 1 second 34 milisekon itu. Lalu ini adalah jaraknya. Sekian dan terima kasih. Itulah dia praktikum mengenai gaya gesek pada bidang datar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.